Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahis samiil alim minasy syaithanir rajim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama namanya nikmat agama atau nikmat iman. Sebenarnya hadirin yang mulia, satu orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, maka satu orang ini itu lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Satu orang beriman, bukan banyak. Jadi berbahagialah bapak-bapak yang betul-betul Allah kasih kita iman. Dengan iman ini yang mendorong kita untuk pergi sholat berjamaah. Jadi satu orang beriman ini selalu harus diulang-ulang supaya kita bersyukur Allah kasih kita nikmat iman. Satu orang beriman itu lebih mulia, lebih berharga di sisi Allah dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya, tentu di luar manusia. Seandainya semua emas, intang, berlian, samrud dikumpul jadi satu, atau semua uang, pound sterling, dolar, kemudian ringgit, riyal, semua dikumpul jadi satu, itu tidak ada nilainya apa-apa dibanding dengan satu orang beriman. Hadirin yang mulia, kadang-kadang ada yang bertanya bagaimana mungkin asal kita percaya kepada sabda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunat, Nabi katakan salat sunat di depan subuh 2 rakaat itu di sisi Allah itu lebih tinggi nilainya dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat sunat lagi, tapi di sisi Allah itu nilainya lebih berharga dibanding dengan dunia ini. Seandainya nilai salat 2 rakaat itu diperlihatkan di satu sisi, kemudian Allah perlihatkan juga dunia di sisi yang lain, kemudian disuruh memilih, Bapak mana pilih? Ini hasilnya salat 2 rakaat, ini semuanya, dan ini dunia beserta seluruh isinya. Maka kita akan tolak mentah-mentah itu dunia. Begitu tingginya nilainya salat 2 rakaat. Berapa lama kita kerjakan salat 2 rakaat? Paling 2 menit atau 5 menit sudah sempurna itu. Tetapi di sisi Allah, salat 2 rakaat itu lebih berharga dibanding dengan dunia ini. Hadirin yang mulia, inilah orang yang kalau tidak mengerti nilai, maka dia tidak akan tahu bahwa begitu tingginya nilainya yang namanya salat ini. Hadirin yang mulia, mungkin ada orang bertanya apa itu nilai, sehingga orang kadang-kadang tidak faham itu nilai. Kalau orang tahu nilai, maka dia akan memilih yang dianggap bernilai itu. Taruhlah misalnya, ada seorang anak kecil
dikasih uang, taruhlah 10.000. Kemudian dikasih juga cek yang nilainya 10 juta. Kemudian disuruh kasih, ambil nak, pilih salah satu di antaranya. Saya yakin dia akan ambil uang 10.000 karena dia tidak tahu bahwa ini cek 10.000 nilainya 10 juta. Ini yang disebut dengan nilai. Jadi orang tidak tahu nilai, maka dia akan memilih apa yang dianggap bernilai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah agama. Karena orang tidak tahu nilainya ini agama, sehingga dia menganggap agama ini biasa-biasa saja. Padahal agama inilah yang akan membahagiakan dia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal abadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebentar lagi ini akan muncul yang namanya siang. Al-Quran mengatakan begini, apabila siang muncul, kemana perginya malam? Dan setelah nanti siang hilang, datang malam. Pertanyaannya, kemana perginya siang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil laili wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya Allah memasukkan siang ke dalam malam. Artinya ketika siang itu datang, maka Allah masukkan siang ke dalamnya, maka hilang itu malam. Begitupun juga ketika datang malam, Allah memasukkan malam ke dalam siang, maka hilanglah itu siang. Karena kita tidak tahu kemana perginya malam dan kemana perginya siang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang yang kenal dengan Allah. Saya ulangi, berbahagialah orang yang mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza wajadtani wajadta kulla syai' wa idza faqadtani faqadta kulla syai'." Wahai manusia, kalau kau tahu, kalau kau menemukan siapa aku yang sesungguhnya, kau telah mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kau tidak tahu siapa aku yang sesungguhnya, kau telah kehilangan segala-galanya. Maka yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah itu tidak main-main. Nabi saja menanamkan keyakinan terhadap Allah butuh waktu 13 tahun di Mekah. Di Mekah belum ada salat yang seperti kita lakukan ini. Belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada haji, tidak ada. Apa yang diperkenalkan waktu Nabi berada di Mekah? Hanya memperkenalkan siapa Allah yang sesungguhnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada ulama yang menjelaskan, kalau kau mau mengenal Allah sesungguhnya, maka bacalah ayat-ayat yang turun di Mekah. Bisa dikatakan hampir semua ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah untuk memperkuat keyakinan. Terutama juz yang ke-30 itu berisi tentang bagaimana menguatkan iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah pengenalan kita terhadap Allah yang harus menjadi perhatian utama. Mari kita ambil contoh sederhana. Kemudian para ulama mengatakan, untuk mengetahui Allah, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, jangan berpikir tentang zatku. Kau tidak akan mampu, enggak akan sampai otak yang kau berikan untuk mengetahui hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengatakan, kalau kau mau mengetahui aku, lihatlah apa yang aku ciptakan. Lihatlah langit, lihatlah bumi, lihatlah pohon-pohon, lihatlah manusia dan lain-lain. Bahkan Allah katakan dalam wa fi anfusikum, dalam dirimu kau perhatikan. Kalau kau tahu siapa dirimu, maka engkau akan kenal aku. Inilah yang orang tasawuf katakan, man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dirinya, siapa yang mengenal dirinya, insya Allah dia akan kenal siapa Tuhan. Cuma banyak orang tidak tahu siapa dirinya yang sesungguhnya. Tidak pernah berpikir siapa ini saya. Dari mana ini saya, sekarang saya berada di mana dan akan kemana. Sehingga kalau orang tahu ini pertanyaan, dari mana saya, sekarang saya berada di mana dan akan kemana. Kalau dia mampu menjawab ini pertanyaan, orang itu pasti tenang dalam hidupnya. Tidak ada susah dalam hidupnya.
Orang ini tidak tahu karena dari mana dia berasal dan akan kemana. Karena dia tidak tahu mau kemana, makanya dianggap biasa-biasa saja kehidupan di dunia ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh sederhana tentang diri kita ini sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya manusia ini sebenarnya makhluk ajaib kalau kita mau berpikir. Kalau ini masjid, saya selalu katakan ini masjid. Bahkan kalau saya baru pulang Pak dari umrah. Itu orang yang selalu bangga-banggakan itu kagum dengan jam yang terbesar di dunia. Kalau saya biasa-biasa saja itu. Yang lebih mengagumkan sebenarnya itu adalah ciptaan manusia ini. Kalau sekalipun itu jam yang terbesar di Mekah itu dekat Ka'bah itu dibawanya hotel luar biasa banyaknya, kamar-kamar dan besar tinggi luar biasa. Bahkan kita sampai meninggalkan Mekah, menengok ke Mekah masih terlihat itu. Begitu tingginya yang namanya jam itu. Tapi saya pikir tidak ada apa-apanya. Karena itu dibangun dengan jelas. Ada semennya, ada besinya, ada dia. Dan satu kekurangannya, bangunan-bangunan yang ada di dunia ini, itu nanti bisa jadi kalau ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga masjid ini bisa dibangun karena ada cahaya. Tapi pernahkah kita berpikir, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta menciptakan manusia tidak ada cahaya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan Allah menciptakan manusia dalam kegelapan berlapis-lapis gelap. Coba bayangkan Bapak, itu menurut ilmu, ini perut perempuan itu kan sudah gelap di situ. Yang namanya rahim, itulah tempat yang paling tersembunyi dalam perut seorang perempuan. Namanya rahim. Rahim itulah yang tempat paling tersembunyi dan tempat yang paling terjaga dalam tubuh perempuan yang disebut dengan rahim. Di situ gelap luar biasa. Perut memang sudah gelap, kemudian rahim itu lebih gelap. Disitulah manusia Allah ciptakan. Tidak pernah kita berpikir bapak-bapak bagaimana manusia. Ini kan manusia ini Pak diciptakan dari air yang setetes. Sperma laki-laki. Kemudian bertemu dengan telur perempuan, ovum. Kemudian disitulah diciptakan berproses. Ketemu kemudian 40 hari menjadi darah. 40 hari menjadi daging. 40 hari ketiga barulah berbentuk manusia. Fayamfuhu fihi ruh, baru Allah tiupkan roh. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ini bukan keajaiban dari air yang setetes berproses dalam perut, dalam kegelapan kemudian lahir seperti kita. Ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar baca Quran, ada yang pintar main bola, ada yang pintar luar biasa banyaknya dan Allah ciptakan dalam kegelapan. Dan hebatnya lagi tidak ada yang salah ciptaannya, Pak. Luar biasa sempurna ini. Tidak pernah kita melihat ada orang matanya ada di paha. Tidak pernah kita lihat ada orang hidungnya ada di lutut. Tidak ada. Semua Allah ciptakan struktur yang sempurna ini dan Allah ciptakan dalam kegelapan. Apa ini bukan suatu keajaiban yang luar biasa, Bapak? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dalam kegelapan itu Allah ciptakan kepada kita, Allah ciptakan kita. Semuanya ini Allah berikan kepada kita. Dan kadang-kadang ada orang mengatakan bagaimana mungkin orang itu bisa hidup tanpa makan. Hadirin yang mulia, bayi yang ada dalam rahim ini kelihatannya memang tidak makan, tapi ada namanya tali plasenta. Inilah yang menghubungkan ibunya dengan dia. Sehingga waktu dia lahir itu dipotong. Dipotong itu tidak ada lagi hubungannya dengan ibu tentang makanan ini. Dari situ lahir makanan, masuk makanan dan lain sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penciptaan manusia ini sangat menakjubkan. Coba bayangkan supaya lebih kita pahami, penduduk dunia sekarang itu 7 miliar. Taruhlah misalnya yang berpasangan itu 1 miliar laki-laki, 1 miliar perempuan, berarti 2 miliar. Masih ada 5 miliar yang lain. Saya hanya ambil contoh sederhana. Seandainya berarti 1 miliar ini setiap ini pasangan dan melahirkan 1 orang, berapa orang yang lahir 1 hari? Kalau 1 miliar ini dibagi, Pak,
Itu berarti akan lahir orang paling sedikit 2-3 juta dalam satu hari. Taruhlah setiap hari Pak di dunia ini, di seluruh dunia ini, itu tidak kurang 1 juta manusia yang lahir satu hari. Di seluruh dunia. Nah, sekarang malah Pak berpikir, kalau 1 juta orang lahir satu hari, berapa jantung yang Allah bikin malam ini? Berapa ginjal yang Allah bikin malam ini? Berapa pasang mata yang Allah bikin malam ini? Berapa paru-paru yang Allah bikin malam ini? Luar biasa banyaknya Pak. Itu baru manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebenarnya aku menciptakan semua ini. Dan menurut para ilmu pengetahuan mengatakan bahwa di dunia ini tidak kurang daripada 18.000 jenis makhluk, termasuk jenis makhluk manusia. Bayangkan bapak-bapak, manusia saja Allah ciptakan 1 juta paling sedikit satu hari. Jantung, paru-paru, mata, luar biasa banyaknya. Itu baru manusia. Sekarang mari kita berpikir, berapa sapi lahir hari ini? Berapa kerbau lahir hari ini? Berapa kambing, berapa ayam? Dan berapa ikan yang di laut yang Allah ciptakan setiap hari? Luar biasa Pak, luar biasa. Mungkin bapak-bapak dan saudaraku pernah ke pelelangan ikan. Itu ikan luar biasa banyaknya dan tidak pernah habis Pak. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Siapa yang menciptakan semua ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mulia, inilah kalau kau mengenal siapa Allah, maka kenallah ciptaan-ciptaannya. Kau akan kagum luar biasa Pak. Hadirin yang mulia, jangan dilihat, coba Pak, supaya kita lebih bersyukur lagi. Ini struktur tubuh kita ini sempurna. Mata tinggal di sini, mulut tinggal di sini, hidung tinggal di sini. Bahkan kalau saya biasanya mengajar kepada adik-adik mahasiswa, saya katakan gini. Taruhlah misalnya, karena Allah katakan, sudah Allah katakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tidak ada lagi bentuk yang lebih hebat daripada manusia. Inilah bentuk ciptaan yang paling sempurna, yang namanya manusia. Karena Allah mengatakan sempurna ciptaannya, maka saya yakin seluruh struktur tubuh kita itu pasti luar biasa sempurnanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba-cobalah, mari kita lihat Pak. Kalau Allah kasih izin, misalnya dikasih izin untuk memindahkan ini mata, kemudian kita mau tempatkan di mana, kira-kira di tempat mana ini mata yang paling baik dibanding dengan tempatnya yang sekarang. Ada kadang-kadang adik mahasiswa bilang, Ustaz, kalau saya simpang di telunjukku, saya bisa lihat kemana-mana begini. Saya bilang memang enak, kelihatannya begitu. Tapi kalau kau makan setengah mati, ya. Ada mengatakan kalau begitu Ustaz, saya mataku satu di depan, satu di belakang. Memang enak, kalau kau naik motor, tidak balik-balik lagi. Ada mata di belakang, ada mata di depan. Tapi setengah mati kau tidur. Jadi dengan ciptaan yang semikian sempurna ini, inilah Allah katakan, aku ciptakan manusia untuk sebaik-baik bentuk. Nah, pertanyaannya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, untuk apa Allah ciptakan kita seperti ini, bentuk manusia seperti ini? Maka hadirin yang mulia, inilah yang perlu dipahami oleh manusia. Bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk untuk melaksanakan sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik amal. Amal yang diciptakan, yang diperintahkan oleh Allah, inilah amal yang terbaik. Jadi saya ulangi, Allah menciptakan kita manusia dengan model seperti ini, sebaik-baik bentuk, itu hanyalah tujuannya untuk melaksanakan sebaik-baik amal. Dan sebaik-baik amal itu inilah yang disebut dengan salat. Jadi sebaik-baik amal ini yang disebut dengan salat. Kenapa salat ini dianggap sebaik-baik amal? Karena satu-satunya ibadah, satu-satunya perintah Allah, tidak ada yang bisa kerjakan Pak. Tidak ada yang bisa lakukan ini salat kecuali manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat. Tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat. Tidak pernah kita lihat burung salat. Tidak pernah kita lihat gunung salat, bumi. Tidak ada. Makanya Al-Quran mengatakan, ketika saya menawarkan ini amanah kepada gunung, gunung menolak. Langit, langit menolak. Semuanya menolak. Hanya mampu diterima oleh manusia. Inilah kalau Ali karramallahu wajah, Khalifah Ali,
Itu kalau mendengarkan suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Ali langsung pucat mukanya, gemetar dirinya kalau dia dengar suara azan. Sahabat tanya, ya Ali, kenapa begini? Dia bilang, kau tahu, inilah salat yang ditawarkan kepada gunung, gunung menolak. Inilah salat yang ditawarkan kepada bumi, bumi menolak. Karena tidak ada yang bisa kerjakan ini salat kecuali manusia. Disinilah hebatnya yang namanya manusia. Sehingga kita katakan satu orang yang beriman di sisi Allah lebih berharga dibanding dengan seluruh dunia ini. Maka oleh karena itu bapak-bapak, sadarilah bahwa sesungguhnya salat ini adalah segala-galanya. Salat ini adalah segala-galanya. Satu kali salat lebih berharga daripada dunia. Dan Allah ciptakan manusia memang tujuannya untuk salat. Supaya kita yakin bahwa dalam keseharian kita sebenarnya tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka perlu diyakini bahwa Allah menciptakan kita, tujuan utamanya adalah untuk menegakkan salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kalau supaya untuk yakin lebih jauh. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sekarang ini sudah masuk bulan, hampir selesai bulan Isra Mi'raj. Hadirin yang mulia, waktu Nabi Isra Mi'raj, Allah akan memberikan oleh-oleh yang namanya salat. Salat yang diberikan oleh Allah itu bukan salat biasa, Pak. 50 kali sehari semalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan salat 50 kali sehari semalam, Nabi gembira, Nabi terima. Karena Nabi tahu bahwa inilah yang terbaik bagi manusia. Dan Nabi sudah menganggap dalam hadisnya, tidak ada nikmat yang aku rasakan lebih hebat kecuali ketika aku mengerjakan salat. Dan Nabi katakan, salat itu adalah pelipur hatiku. Salat itu adalah nikmat yang tertinggi. Cuma kita tidak tahu kedudukan salat sehingga kita menganggap salat itu adalah biasa-biasa saja. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi salat ini itu waktu peristiwa Isra Mi'raj Nabi tawarkan kepada 50. Nabi terima. Setelah itu Nabi pamit. Nabi turun ke bumi. Hadirin yang mulia, ini pun juga waktu penerimaan salat ini luar biasa, Pak, luar biasa. Makanya tahiyat yang kita baca, at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Itu dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi waktu Nabi Muhammad masuk, langsung Nabi Muhammad katakan begini, at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu lillah, penghormatan kepada Allah. Kemudian Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagimu wahai Nabi Allah. Kemudian Nabi jawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Barulah masuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tahiyat yang kita baca setiap hari itulah dialog antara Allah dengan Rasul ketika menerima ini salat. Maka hadirin yang mulia, coba bayangkan Pak 50. Nah, setelah Nabi pergi ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, wahai Muhammad, apa oleh-oleh nak kasih ke Tuhan? Apa yang diberikan oleh Allah? Nabi Musa kata apa? Nabi Muhammad katakan, aku disuruh untuk salat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa bilang, kau terima? Ya, saya terima karena Allah yang kasih. Nabi Musa bilang, pulang kau. Umatmu tidak mampu kerjakan itu salat 50 kali. Sedangkan umatku saja besar-besar tidak mampu lakukan itu, Pak. Nah, perlu dipahami, yang namanya salat, Nabi Adam sampai Nabi Isa, salatnya sama, Pak. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, samatnya sama. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh manusia. Tidak ada makhluk yang bisa kerjakan selain manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Enggak ada. Hanya manusia saja. Jadi semua para nabi itu salatnya sama. Dan buktinya ketika Nabi mau di-Isra Mi'rajkan, maka semua para nabi yang pernah hadir di dunia ini itu salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra Mi'raj. Maka hadirin yang mulia, maka bolak-baliklah Pak itu antara Allah dengan Nabi Musa
dikurangi 5, sampai akhirnya 5 salat sehari semalam. Ketika 5 juga Nabi Musa bilang pulang kau lagi minta keringanan. Nabi Muhammad katakan, Musa malu enggak sama Tuhan, terlalu banyak ini dikurangi ini. Bayangkan Pak, dari 50 menjadi 5. Luar biasa itu. Dan inilah ujian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita bayangkan, seandainya Pak, salat yang 50 kali itu jadi, tidak perlu kita kerja. Bagaimana mungkin kita kerja? Setiap 20 menit salat Ki lagi Pak. Setiap 20 menit salat Ki lagi. Setiap 20 menit salat Ki lagi. Tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dikata kerja. Tapi seandainya ini yang jadi persoalan rezeki, tidak usah Bapak pikir. Pasti Allah yang tanggung rezeki kita semuanya tanpa bekerja. Karena Allah perintahkan kita salat 50 kali sehari semalam. Tapi karena ini adalah ujian, maka kita dikasih salat 5 kali. Hanya mau menguji, wahai manusia, kalau kau mau terjamin hartamu, terjamin rezekimu, tidak usah pusing. Tetapkan salat dalam dirimu. Jangan pernah Anda tunda. Salat 5 kali sehari semalam. Kalau kau salat seperti mana salatnya Nabi, di tempat azan dikumandangkan, di awal waktu, dan kau kerjakan dengan berjamaah, persoalan rezeki Allah yang akan tanggung. Hadirin yang mulia, inilah ujian. Kadang-kadang orang sekarang ini hanya gara-gara 200 dia tinggalkan salat. Bahkan biasanya kalau saya mau pergi ke Al-Markas Pak, ceramah subuh, itu di perjalanan saya melalui Pasar Kalimbu, itu biasa saya lewat di jam 3. Sudah penuh penjual di situ. Saya bilang, di mana saudaraku ini salat subuh kasihan. Dia sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa siapa sebenarnya yang memberikan rezeki. Hadirin yang mulia, inilah orang yang tidak kenal Allah. Mereka sibuk dengan persoalan dunia, lupa kepada siapa sebenarnya yang pencipta. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika salat ini betul-betul, dan Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, Pak. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu aku telah tentukan waktunya. Jangan Anda ganggu itu, waktu yang aku tentukan. Berapa kali kita salat? Lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Paling-paling satu salat Pak 5 menit itu apa? Taruhlah 10 menit. Salat lohor 10 menit, asar subuh, kemudian maghrib subuh 10 menit. Paling berarti 5 menit. 5 kali 10 berarti 50. Taruhlah 1 jam. 1 jam ini Allah katakan jangan kau ganggu wahai hambaku. Betul-betul kau pakai itu untuk menghadap kepada aku. Kalau kau pakai waktu itu untuk menghadap kehadapanku 1 jam saja, maka aku akan perbaiki hidupmu dan mudahkan rezeki datang kepadamu. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam Allah minta, 23 jam terserah Anda mau pakai apa. Kira-kira adil enggak kita, Pak? Allah hanya minta 1 jam, kemudian kita tidak pelihara ini 1 jam baik-baik. Artinya apa, Bapak-bapak? Kalau tiba waktu lohor, apapun yang terjadi, tinggalkan semua itu pekerjaan. Karena salat lebih bernilai daripada seluruh benda-benda yang ada di dunia ini. Makanya dikatakan sebenarnya kita hidup ini sebenarnya untuk salat. Kita bekerja di kantor kah, mengajar kah, di kebun kah, di pertanian, itu hanya menunggu datangnya waktu salat selanjutnya. Itulah hakikat pekerjaan, Pak. Jadi saya ulangi, jangan kita tertipu dengan pekerjaan. Pekerjaan kita di dunia ini itu hanyalah untuk mengisi waktu-waktu lowong kita untuk menunggu datangnya kembali waktu salat. Karena salatlah yang harus menjadi perhatian utama kita. Makanya bapak-bapak, apapun yang kita kerjakan, sebelum kita tinggalkan rumah itu harus berpikir, saya sebentar lohor, saya salat lohor di mana? Setelah itu saya asar, kira-kira saya salat asar di mana? Sehingga karena salat di benak kita, maka perhatian kita, apa yang akan saya pakai salat? Sudah adakah pakaian saya bersih? Sudah adakah tasbih-tasbih yang saya bawa? Kalau ibu-ibu dia sudah tahu bahwa saya akan meninggalkan rumah, pasti dia akan bawa yang namanya mukena karena dia tahu bahwa sebentar saya akan salat. Jadi sebenarnya isinya tasnya ibu-ibu itu harus mukena saja, bukan lipstik dan lain sebagainya. Hadirin yang mulia, karena itu lebih berharga daripada semuanya. Jadi saya ingatkan hadirin yang mulia bahwa salat itu adalah ibadah inti
semua kita punya pekerjaan di dunia ini, itu kita bekerja hanyalah untuk mengisi waktu-waktu lowong itu untuk menunggu kembali datangnya waktu salat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menempatkan Pak salat di atas segala-galanya, alangkah indahnya hidup ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih faham lebih jauh bahwa salat ini adalah segala-galanya. Bapak yakin enggak kalau cari satu rumah, di mana-mana ini saya sampaikan, cari satu rumah, kemudian lihat satu rumah itu. Apabila bapaknya salat, Pak, ibunya salat juga, kemudian anak-anak yang ada di rumah itu semuanya salat, yakin dan percaya rumah itu pasti hidup tenang, bahagia dan damai, sekalipun hidupnya di bawah garis kemiskinan menurut perhatian orang. Karena salat ini adalah segala-galanya. Nikmat yang tertinggi dalam hidup ini ketika orang bisa melaksanakan salat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang yang betul-betul beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang bisa khusyuk menikmati salatnya. Jadi yang mulia, salat ini adalah hidangan Allah yang diberikan kepada kita. Dan inilah waktu yang ditunggu-tunggu bagi orang yang beriman untuk jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu saya tekankan Pak, bahwa sebenarnya agama ini adalah kebutuhan kita. Manusia ini, supaya kita lebih paham lagi, manusia itu adalah makhluk dua unsur, dua dimensi. Ada jasmani, ada rohani. Jasmani ini punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan, sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Itulah kebutuhan. Misalnya begini, Bapak lapar, kamu butuh makan. Kapan Bapak tidak makan, pasti Bapak susah. Maka makan ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Bapak haus, butuh minum. Kapan tidak minum, pasti akan susah. Maka minum ini adalah kebutuhan. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang kalau tidak terpenuhi pasti membuat kita susah. Itu kalau jasmani. Sekarang kalau rohani, Pak, apa kebutuhannya? Kebutuhan rohani itulah yang disebut dengan agama. Kenapa? Karena agama ini kalau diamalkan itu ada pahalanya. Pahala inilah yang disebut dengan makanannya rohani. Kalau orang tidak punya pahala, rohaninya menderita sebagaimana fisiknya menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Taruhlah misalnya sholat. Saya tanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, pundalai pakai sembahyang Pak, bagi kena pesarangan. Kalau kita habis sholat, enak perasaan Pak? Enak. Kenapa enak perasaan? Karena rohani sudah mendapatkan makanannya. Kita salat, satu kali salat lebih berharga daripada dunia ini. Dan makanan inilah yang dimakan oleh rohani kita. Sehingga rohani kita merasakan kenikmatan dalam hidup. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama ini adalah kebutuhan rohani kita. Dan perlu juga dipahami bapak-bapak dan saudaraku yang mulia. Tapi memang ini manusia memang kadang-kadang juga lucu-lucu Pak, membingungkan. Itu manusia, kita semua ini, kalau kebutuhan jasmaninya itu mau sempurna Pak, mau sempurna. Kalau kita makan Pak, coba lihat saja kalau kita makan. Kita makan nasi saja, tentu tidak. Makan ikan, makan sayur, pakai cobek-cobek, pakai goreng ikan goreng, macam-macam, sempurna lengkap itu. Itu kalau makan rohani, jasmani. Tapi kenapa kalau kasih makan rohani, biasa-biasa saja. Saya selalu katakan begini, kadang-kadang ada orang Pak, dia tompian datang masbuk, ya. Setelah dia datang masbuk, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, dia tompian pertama keluar. Bayangkan, itu berarti orang itu hanya kasih makan nasi rohaninya saja. Nah, maka bapak-bapak saya ingin sampaikan, kalau bapak ingin merasakan nikmatnya salat, tidak usah Pak 1 tahun, tidak usah 1 bulan.
1 minggu Bapak praktekkan, Bapak akan merasakan nikmatnya ini salat. Bagaimana caranya? Bapak sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Jadi sebenarnya kalau sudah mengaji itu masjid, Pak, tinggalkan itu pekerjaan. Itu sudah tanda manusia sadar-sadar kok. Sebentar lagi ku menghadap Tuhan. Apalagi kalau sudah salawat nih Pak, tinggalkan itu. Jadi Bapak coba praktekkan, sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Itu kita sudah baca-baca Quran, zikir, itu tenang jiwa. Kemudian kita azan orang, disinilah letaknya Pak pahala yang banyak. Nabi katakan, orang yang azan itu berapa jemaah yang datang salat berjamaah, maka semua pahalanya diambil oleh orang yang azan. Jadi Pak Manan tadi ini azan. Jadi semua pahala kita yang 27 ini diambil oleh Pak Manan. Luar biasa pahalanya Pak. Tapi kita ini yang tidak azan, apa yang kita dapat Pak? Bisakah kita dapat seperti yang azan? Bisa Pak. Bagaimana caranya? Ketika orang azan, tinggalkan semua aktivitas, termasuk zikir-zikir baca Quran, tinggalkan, konsentrasi mengikuti azan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita juga ikut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha. Sampai la ilaha illallah. Siapa orang yang mengikuti azan seperti ini, maka berapa pahala yang didapatkan oleh orang yang azan, dia juga mendapatkan pahala yang seperti itu. Inilah keuntungannya kita sudah berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu barulah kita salat sunat. Habis itu sudah terang jiwa itu Pak, baru salat yang sesungguhnya. Setelah itu kita zikir-zikir dulu, antar itu kita punya rohani. Kemudian kita baca-baca Quran, zikir. Setelah itu tinggalkan masjid, Bapak akan merasakan kenikmatan dalam rohani. Cuma terkadang kita ini tidak tergesa-gesa sekali untuk salat ini. Padahal salat adalah puncak kenikmatan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebenarnya yang kita mau sampaikan kepada saudara-saudara kita. Bagaimana orang itu betul-betul memelihara salat. Karena tadi saya sudah katakan bahwa salat ini adalah inti kehidupan. Allah menciptakan manusia untuk salat. Maka diperlukanlah sebenarnya Pak, supaya sempurna ini salat, maka perlu ada ilmu. Belajar Ki. Nah, karena salat ini, karena hadisnya Nabi mengatakan begini. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat saya salat. Tapi kalau itu hanya hadis itu dipakai, apa yang kita mau lakukan? Maka kita harus belajar tentang bagaimana caranya takbirnya Nabi, duduknya ini tangan di mana, bagaimana caranya ruku dengan baik, bagaimana i'tidal dengan baik, bagaimana sujud, apa yang kita baca, semua ini butuh ilmu. Maka kita harus belajar pada ulama. Datangilah ustaz, tanya-tanya, ustaz gimana caranya salat yang bagus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita sudah belajar seperti ini Pak, maka kita kembali kepada posisi salat. Terakhir itu Pak, ketika kita sudah salat, yang merusak, bukan merusak, yang membatalkan salat itu, sebab kalau ini tidak dibaca Pak, tidak sah salat. Dan kalau ini dibaca, batal salat. Selesai salat. Itulah disebut dengan assalamualaikum. Ya, assalamualaikum itu wajib dibaca. Kapan tidak dibaca tidak sah salat. Tapi kalau dibaca itu juga mengakhiri itu salat. Jadi salam ini. Tapi coba Anda lihat Pak. Kita salam kepada tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sebelah kiri. Apa maksudnya itu? Kita mintakan kepada orang di sebelah kanan kita. Semoga engkau selamat semuanya. Dan masuk surga dengan tersenyum-senyum. Dan kita pun juga menghadap ke kiri. Assalamualaikum. Wahai saudaraku yang di sebelah kiri saya, semoga kamu selamat semua dan kita berduyun-duyun menuju ke surganya Allah. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita saling mendoakan keselamatan. Inilah yang disebut dengan ikramul muslimin, memuliakan saudara kita. Jadi hadirin yang mulia, jadi sebenarnya memuliakan saudara-saudara kita ini dan memuliakan itu Pak bukan ketika kita kasih harta yang banyak, tidak. Nabi mengatakan begini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap orang itu beriman kepada Allah dan hari kemudian
kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Inilah puncak persaudaraan, Pak. Jadi apa yang diinginkan untuk dirinya, dia juga inginkan untuk orang lain. Kalau dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, dia juga menginginkan kebaikan itu juga untuk orang lain. Nah sekarang kalau kita tanya, Bapak apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Saya yakin karena kita ini adalah makhluk akhirat yang akan hidup di akhirat, tentu kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin masuk surga. Karena saya, bapak-bapak, ibu-ibu apa semuanya mau masuk surga, maka kita ini tidak ada yang kita pikir, Pak. Siang dan malam kita berpikir, siapa orang yang saya temui, saya hanya berpikir bagaimana orang ini masuk surga bersama saya. Siapapun yang kita temui, kita berpikir bagaimana orang ini masuk surga bersama saya. Sehingga inilah yang kita sampaikan, Bapak mari kita jaga salat, Bapak mari kita ke masjid, Bapak tegakkan agama. Karena apa yang kita inginkan masuk surga, maka semua orang yang kita jumpai itu juga yang kita ajak masuk surga. Inilah dakwah ini, Pak, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. Apapun persoalannya, kita dicaci maki, kita diusir, kita diardik, tetap kita jalan karena kita yakin sahabat orang yang kita jumpai. Kita berpikir siang dan malam dan berdoa, semoga orang-orang yang kita jumpai Allah juga berikan kekuatan iman untuk betul-betul menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang mulia, oleh karena itu, Pak, jadi usaha kenabian ini, karena ini usaha dakwah, Pak, ini usaha Nabi. Nabi itu mulia bukan karena keturunannya, kekayaan, tidak. Nabi itu mulia karena pekerjaannya. Pekerjaannya itu adalah pekerjaan dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Supaya kita lebih paham, itu bupati itu kenapa bupati dimuliakan? Apakah karena dia bangsawan? Tidak. Apa karena dia banyak hartanya? Tidak. Bupati itu dimuliakan karena jabatannya sebagai bupati. Kalau dia sudah berhenti bupati, Pak, enggak gitu, biasa-biasa saja. Sama dengan presiden, dimuliakan karena dia presiden. Begitu berhenti presiden, biasa-biasa saja. Jadi begitu pun juga Nabi ini mulia itu karena jabatannya. Apa pekerjaannya Nabi? Mengajak manusia taat kepada Allah. Maka siapapun, karena Nabi kan sudah tidak ada dan Allah sudah putus. Tidak mungkin bagaimanapun rusaknya ini dunia, tidak mungkin Allah mengirim Nabi kembali. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Bagaimanapun rusaknya ini dunia, Allah tidak mungkin kirim lagi kembali rasul. Memang Nabi sudah berhenti, tetapi pekerjaan Nabi tidak pernah berhenti. Ini yang disebut dengan dakwah, mengajak manusia siang dan malam untuk taat kepada Allah. Nah, siapa yang mengambil tugas ini, karena ini adalah tugas mulia, maka Allah akan memuliakan dia sebagaimana Allah memuliakan para nabi dan rasul. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu inilah bapak-bapak, kita bergerak seperti ini, tujuannya adalah bagaimana mengajak saudara-saudara kita ini untuk taat kepada Allah. Cuma ada yang persoalan, ada satu hadis sebagai penutup saya ingin sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan Allah kasih paham saya dengan baik lagi. Dalam hadis qudsi Allah katakan begini, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku bersama hambaku dimanapun dia berada. Apa yang hambaku sangka, itulah yang aku akan berikan. Jadi kalau kita sangka kepada Allah baik, Allah akan memberikan kebaikan. Tapi kalau kita menyangka Allah itu buruk, maka Allah akan kasih keburukan. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Semua apa yang Allah takdirkan kepada kita, itu pasti ada kebaikan untuk diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini harus menjadi perhatian utama bagi kita. Bahwa sebenarnya kalau orang itu berniat, Pak, baik, Allah akan jadi baik. Tapi kalau orang tidak pernah berniat jadi baik, susah untuk jadi baik. Nah, maka hadirin yang mulia, jadi sebenarnya kami kemarin, Pak, waktu mau keluar ini, kami dikasih nasihat oleh orang tua kami yang ada di markas. Apa yang dikatakan? Bapak-bapak ini mau keluar, maka penekanannya ini keluar ini bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kamu. Setelah engkau keluar dan berada di masjid, kira-kira apa yang kurang dari diri kamu itu yang kau perbaiki. Anda kurang membaca Quran, perbaiki bacaan Qurannya.
Anda kurang salat tahajud, perbaiki tahajudnya. Anda kurang di duha, perbaiki duhanya. Di mana kamu lemah, itu yang kau perbaiki. Karena Anda keluar ini bukan untuk orang lain, tapi Anda keluar ini adalah untuk memperbaiki diri. Jadi kami Pak keluar ini sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk diri kami. Cuma kami keliling-keliling untuk mengajak orang lain agar orang lain itu ada niat juga untuk memperbaiki dirinya. Ini yang supaya Bapak pahami. Jadi kita mengajak orang lain untuk keluar untuk apa? Supaya orang itu ada niat untuk memperbaiki dirinya. Kalau orang itu Pak sudah berniat baik, insya Allah dia akan jadi baik. Tapi kalau orang itu Pak tidak ada niat untuk jadi baik, susah diperbaiki Pak. Kalau ada orang, sekalipun 100 kiai, 100 ulama untuk datang berikan nasihat, tapi kalau dalam dirinya tidak ada niat untuk jadi baik, tidak akan baik itu orang. Tapi kalau ada orang, ada niat untuk jadi baik Pak. Sekalipun ustaz-ustaz biasa saja yang kasih nasihat, bisa menjadi sadar itu orang. Karena di dalam dirinya ada niat untuk jadi baik. Inilah yang akan kita munculkan, kita ceramah-ceramah untuk membangkitkan orang itu agar ada kesadaran untuk memperbaiki dirinya. Sehingga bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, inilah alasannya Pak, kenapa kita ajak orang keluar di jalan Allah. Dan memang kalau ayatnya Pak, artinya saya baru pulang, saya hampir menangis Pak. Waktu habis tawaf, Allahu Akbar. Habis tawaf di Ka'bah, kemudian lari-lari antara Safa Marwah. Itu susahnya Pak, luar biasa itu. Tawaf dengan jutaan orang itu luar biasa susahnya itu. Berdesak-desakan. Labbaik Allahumma labbaik. Luar biasa menetes air mata. Susah Pak itu. Satu kali putaran itu kalau di luar itu hampir 1 kilo Pak. 1 kilo kita jalan. 7 kali putaran 7 kilo, luar biasa. Belum lagi saya dalam umrah hampir setengah kilo. Satu kali saya waktu habis lari-lari terakhir, begitu capek Pak, saya lempar itu saya punya tas. Ya Allah, saya capek sekali. Baru saya ingat, ya Allah, ternyata ada obatnya ini, air Zam-Zam. Saya minta kepada istri saya, ambil air Zam-Zam. Setelah ambil air Zam-Zam, saya doa, ya Allah, air Zam-Zam ini yang kau maksud bahwa ini penyembuh segala penyakit. Sembuhkanlah ini. Saya siram Pak air Zam-Zam itu kaki. Luar biasa nikmatnya. Hilang seketika itu sakitnya Pak. Allahu Akbar. Luar biasa mukjizatnya itu air Zam-Zam. Tapi penuh dengan keyakinan. Jadi Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya mau sampaikan bahwa naik ke tanah suci Pak itu luar biasa susahnya, beratnya. Memang ada kapal yang bisa memuat 9 jam, tapi saya punya kapal itu 12 jam Pak di udara. Luar biasa susahnya itu. Hadirin yang mulia, padahal Nabi Muhammad katakan, siapa orang yang sudah sholat subuh Pak, sudah sholat subuh seperti kita ini, kemudian sikir-sikir, baca Quran, duduk di masjid, menunggu sampai sampai matahari terbit, kemudian naik sepenggalan, kira-kira 90 menit dari waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh misalnya jam 5, itu berarti kita menunggu duduk-duduk di masjid, baca Quran, sikir-sikir sampai jam 6.30. Kemudian kita salat 2 rakaat sebagai salat Isra namanya. Berapa pahalanya itu Pak? Nabi katakan pahalanya seperti haji dan umrah. Tamatan. Seperti haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak-bapak, tidak perlu susah-susah ke Mekah. Tidak perlu susah-susah kemana-mana. Hanya salat subuh, sikir-sikir, baca Quran, dengar ceramah. Kemudian datang waktunya salat Isra, salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umrah, sama dengan haji yang diterima di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai terakhir sekali, dalam ayat itu dikatakan begini Pak. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Bapak kalau mau mendapatkan pahala yang banyak,
Disinilah letaknya ketika orang keluar memperjuangkan agama. Tapi memperjuangkan agama ini Pak, kadang-kadang ya saya main-main sama teman-teman di kampus. Karena ada yang bilang begini, Ustaz, kenapa kalau Pak Darussalam ini ceramah, ayatnya biasa saja. Saya juga tahu itu ayatnya, itu juga ayat yang disampaikan, itu juga yang saya sampaikan. Tapi kenapa enak sekali kita dengar, sementara kalau saya perhatiannya jemaah kurang. Saya bilang salah ki niat tak, beda niat ki. Dia bilang apa niatnya? Saya bilang kita pergi ceramah, kamu mentong bukan apa yang dia akan amplop ji. Mau merah mukanya, nyari mukanya. Tapi kalau saya bilang, kalau saya Pak bukan amplop yang ku pikir, isinya amplop, ketawa-ketawa itu. Tadinya saya kritiki, kemudian gembira-gembira. Saya bilang saya ini kita pergi dakwah Pak, ini kita pergi dakwah dengan harta kita, dengan diri kita. Jadi kalau kita ini bicara, tidak ada plong saja, tidak ada apa-apanya. Kita bicara seikhlasnya saja. Tidak ada keinginan mau dikasih uang dan lain sebagainya. Inilah yang dikatakan ayat Pak. Walladzina jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang memperjuangkan agama dengan hartanya, dengan dirinya Pak. Inilah harta dan diri kita. Harta kita pakai, diri kita pakai. Jadi kami datang di sini Pak tidak bukan untuk meminta-minta apa-apa. Kami bawa makanan sendiri, kami bawa minuman sendiri, kebutuhan sendiri kami bawa. Yang kami minta kepada orang-orang di sini hanya masjid saja untuk kita pakai silaturahmi. Inilah yang dimaksudkan dengan ayat memperjuangkan agama dengan harta dan diri. Bahkan kalau saya tidak salah Pak, ingat-ingat waktu saya dulu di Sumatera, itu ada ulama begini. Dia bilang, nak, untuk apa kau datang ke Sumatera ini jauh-jauh berdakwah? Siapa yang biayai kamu? Nah, maka ada anak santri, dia bilang, Pak Kiai, ada kan ayat dalam Al-Quran, wajahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Begitu disebut itu ayat, menangis ini Kiai Pak, menangis. Dia bilang, nak, ini ayat yang saya sudah memberikan pengajian, 50 tahun sudah saya memberikan pengajian. Ini yang saya tidak paham bagaimana mengamalkan ini ayat. Bersungguh-sungguhlah memperjuangkan agama dengan harta dan dirimu. Kalau masa perang, oke lah. Kita maju ke medan perang dengan harta dan diri kita. Ini masa damai seperti ini, bagaimana mengamalkan ini ayat? Ternyata mudah sekali pada anak. Kita keluar memperjuangkan agama. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Dengan harta dan diri kita. Ternyata inilah mungkin yang dimaksudkan ini ayat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa kelebihannya? Bapak-bapak kalau mendapatkan pahala yang banyak, Pak, di sinilah letaknya. Jadi saya berpikir itu satu hari itu karena begini. Satu hari Pak kita beribadah di Masjidil Haram sama nilainya kalau kita beribadah di sini 100.000 tahun Pak. Nah, jadi satu kali kita beribadah itu dikali 100.000 Pak. Artinya satu hari kita sholat di Masjidil Haram sama nilainya kalau kita sholat di masjid ini 277 tahun lamanya Pak. Berapa kali mati itu? 277 tahun. Hadirin yang mulia, kemudian Allah katakan dalam Al-Quran, orang yang keluar memperjuangkan agama dengan hartanya dan dirinya itu tidak sama di sisi Allah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Allah katakan sendiri, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Orang yang keluar memperjuangkan agama itu lebih tinggi nilainya dengan orang yang tidak keluar memperjuangkan agama. Padahal di Masjidil Haram satu kali kita sholat sudah berpahala 277 tahun. Maka hadirin yang mulia, dalam hadis dijelaskan begini, bahwa siapa orang yang menyibukkan diri dengan zikir dan ketika keluar di jalan Allah, maka setiap hadisnya mengatakan begini, likulli kalimah, setiap kalimat Allah akan ganjar menjadi 700.000. Ini yang dimaksudkan adalah dakwah Pak. Maka hadirin yang mulia, jadi kami ini Pak yakin bahwa ketika kami salat satu kali di masjid Bapak,
kami yakin pahalanya itu lebih hebat dibanding dengan Masjidil Haram. Dan karena ada hadis yang menjelaskan 700.000, berarti kalau kita satu kali salat maka nilainya Pak sama dengan 1944 tahun. Kalau kita mau mendapatkan salat yang banyak. Maka hadirin yang mulia, ketika ada jemaah dari Mekah, ada orang ahli zikir Pak. Dia zikir-zikir di sudut masjid. Kemudian dia paksa dirinya untuk zikir, kurang tidurnya. Maka jemaah dari Mekah ini dia dekati, "Tuang, untuk apa Bapak siksa diri begitu? Zikir sepanjang malam. Bapak kan butuh pahala." Bilang, "Betul." Dia bilang, "Mari kutunjukkan ayat. Kalau Bapak mau pahala yang banyak, kenapa tidak lakukan ini amal?" Akhirnya ahli zikir itu ikut bersama jemaah dan keluar Pak 40 hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kelihatannya ini biasa-biasa Bapak, karena inilah pekerjaan para nabi. Dan perlu dipahami bahwa agama ini Pak memang perlu dipromosikan. Saya sudah sampaikan kepada Pak Mustari kemarin, kepada Pak Jamaluddin kemarin, bahwa sebenarnya ini kalau kita promosi Pak, kita promosi barang, bagaimanapun bagusnya itu produk, sampo kah, sabun kah, pakaian kah, kalau tidak dipromosikan Pak dengan baik, tidak laku itu barang itu. Makanya di televisi itu ada promosi baiknya ini produk. Karena kalau dipromosi dengan baik dia akan laku di pasaran. Kalau dia tidak dipromosikan Pak tidak laku. Dan promosi yang baik itu, kalau kita katakan Pak ini sampo bagus sekali, ini baju bagus sekali, ini saya sudah pakai Pak, dingin ini baju ini. Jadi dia promosikan dan dia juga sudah pakai, maka yakin dan percaya orang itu gampang untuk dipengaruhi. Gampang bisa menerima karena dia sudah promosikan dan dia sudah pakai. Begini Pak agama. Jadi agama ini nanti mudah dipahami oleh orang kalau kita mengajak orang kepada agama dan kita juga sudah mengamalkan agama. Coba bayangkan Pak sebagai penutup. Kira-kira ada nggak tempat yang paling baik dibanding dengan masjid Pak? Masjid inilah tempat untuk memperbaiki agama seseorang Pak. Karena saya katakan tadi bahwa manusia itu makhluk dua dimensi, jasmani dan rohani. Kalau Bapak sakit jasmani Pak kemana? Diantar ke rumah sakit karena jasmani sakit. Diopname. Setelah diopname 3 hari 3 malam dikasih obat mengikuti nasihat dokter dia sehat kembali ke rumahnya enak. Tapi kalau rohani sakit Pak, bagaimana cara mengatasinya? Maka bawalah ke rumahnya Allah untuk diopname 3 hari 3 malam. Perdengarkan Al-Quran, perdengarkan kisah-kisah orang suci, perdengarkan hadis-hadis Nabi. Setelah 3 hari di sini Pak, sholat tahajud bagus, sholat duha bagus, baca Al-Quran bagus, zikir, semua amal agama kita kerjakan. Setelah 3 hari, rohani ini akan kembali normal Pak. Sehingga orang itu akan sholat kembali 5 kali sehari semalam. Dan saya banyak bukti. Bahkan saya tantang saya punya teman-teman di kampus. Kalau Bapak tidak yakin, kasih saya 1 orang pejudi, peminum, pesina. Saya hanya butuh waktu 3 hari. Kalau dia ikuti program 3 hari, hari keempat Bapak akan lihat sudah salat berjamaah 5 kali sehari semalam. Maka ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pak kenapa kita mesti menyampaikan ini agama, dan agama itu akan jadi baik kalau kita sampaikan dan kita juga laksanakan. Yang banyak sekarang ini banyak yang menyampaikan agama tetapi apa yang disampaikan dia sendiri tidak kerjakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, dan saya mengajak Bapak-bapak karena mungkin dari masjid ini kami akan pindah ke Mutiara. Kalau bukan ke Mutiara, ke Al-Munawwarah, kita belajar sama-sama Pak. 3 hari saja, 3 hari. Bawa bekal masing-masing Pak. 1 kali kita makan ya 5.000, 3 kali kita makan bawa uang 10.000, 15.000 1 hari. Inilah yang kita makan Pak. Ini kami semua ini bawa uang masing-masing. Kalau habis musyawarah kita kumpul itu uang. Itulah yang dibelikan kita makan Pak. Kita tidak membebani orang. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah. Berjuanglah untuk memperbaiki agama dengan harta dan dirimu. Hadirin yang dimuliakan, insyaallah Pak kita siaplah, mudah-mudahan ada di antara bapak-bapak kita ini mau belajar. Saya juga Pak mengajar ini sebentar lagi masuk menguji di kampus. Habis itu kembali lagi ke sini, tidak ada masalah. Pekerjaan boleh, jadi kita aktif juga di mana-mana. Kemudian habis itu kembali ke masjid.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita berdoa semoga masjid ini, dari masjid ini akan keluar ke seluruh dunia. Dan mudah-mudahan dari seluruh dunia bisa datang silaturahmi ke masjid ini. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak-bapak, apa yang saya jelaskan tadi tentang sholat Isra sudah masuk. Sudah masuk. Itu niatnya saya niat sholat Isra 2 rakaat karena Allah. Itu saja. Saya niat sholat Isra 2 rakaat karena Allah. Dalam hati bisa juga dilafazkan. Kemudian setelah itu niatnya dalam hati, baru kita sholat 2 rakaat. Maka nilai sholat itu adalah seperti umrah haji yang sempurna. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Baik, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.